Oke, baik. Selanjutnya ada tujuan manajemen ya. Nah, tujuan manajemen itu ada berbagai macam ya. Pertama ada menurut tipenya atau profit objektif bertujuan untuk mendapatkan laba bagi pemiliknya. Terus service objektif bertujuan untuk memberikan pelayanan yang baik bagi konsumen dengan mempertinggi nilai barang dan jasa yang ditawarkan kepada konsumen. Terus ada sosial objektif atau bertujuan meningkatkan nilai guna yang diciptakan perusahaan untuk kesejahteraan masyarakat. Atau ada personal objektif, tujuan agar para karyawan secara individual, ekonomik, dan sosial psikologi terdapat kepuasan di bidang pekerjaannya dalam perusahaan. Yang kedua, menurut prioritasnya, itu ada tujuan primer, sekunder, individual, sosial. Terus menurut jangka waktunya ada panjang, menengah, dan pendek. Menurut sifat dan tujuannya ada manajemen objektif atau tujuan dari segi efektif yang harus ditimbulkan manajer. Ada manajerial objektif, tujuan yang harus dicapai merupakan daya kreativitas yang bersifat manajerial. Terus ada administratif objektif, tujuan yang pencapaiannya memerlukan administrasi. Ada economic objektif, tujuan dengan maksud memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang memerlukan efisiensi untuk mencapainya. Ada sosial objektif, tujuan yang bertanggung jawab, khususnya tanggung jawab secara moral. Ada teknik objektif, tujuan berupa detail teknis, detail kerja, dan detail karya. Ada work objektif atau tujuan-tujuan yang merupakan kondisi penyelesaian pekerjaan. Nah, terus yang kelima menurut tingkatannya ini ada overall enterprise objektif adalah tujuan sementara. Terus ada divisional objektif, tujuan yang harus dicapai oleh setiap divisi. Ada departemental objektif, tujuan yang harus dicapai oleh masing-masing bagian. Ada seksional objektif, tujuan yang harus dicapai oleh setiap seksi. Ada grup objektif yang harus dicapai setiap grup atau kelompok. Ada individual objektif atau yang harus dicapai oleh masing-masing individu. Menurut bidangnya ada top level, financial, production, marketing, office. Nah, menurut motifnya ada public, ada organization, personal. Nah, itu ya. Terus selanjutnya ada bidang-bidang manajemen. Nah, seperti yang sudah dijelaskan ada prinsip 6M ya, yang mana sudah dijelaskan di pembahasan sebelumnya. Nah, terus selanjutnya kita akan membahas tentang manajemen perkantoran atau office management. Menurut William Levy-Well atau Edwin Robinson, manajemen perkantoran dapat didefinisikan sebagai perencanaan, pengendalian, dan perorganisasian pekerjaan perkantoran serta penggerakan mereka yang melaksanakannya agar tercapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu. Dengan demikian, pada pokoknya manajemen perkantoran merupakan rangkaian aktivitas pencapaian, perorganisasian, mengatur dan menyusun, mengarahkan, memberikan arah dan petunjuk, mengawasi dan mengendalikan, melakukan kontrol sampai menyelenggarakan secara tertib suatu tujuan. Nah, itu ya. Terus yang kedua ada manajemen produksi atau manajemen produksi ini adalah kegiatan untuk mengatur dan mengkoordinasikan penggunaan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien. Selanjutnya ada manajemen pemasaran atau market management. Terus ada produk, ada harga, ada tempat, ya, ada promosi. Nah, terus di dalam manajemen perkantoran juga ada administrasi dan akuntansi. Ya, di mana sistem pendekatan manajemen, sistem manajemen paternalistik, manajemen tertutup, manajemen terbuka, manajemen demokrasi, pendekatan manajemen. Nah, terus selanjutnya ada perkembangan teori manajemen. Nah, ini perlu kita ketahui bersama ya. Pertama ada teori manajemen kuno. Sampai tingkat tertentu manajemen kuno telah dipraktikkan oleh masyarakat kuno, contohnya bangsa Mesir ya.
bisa membuat piramida bangunan yang cukup kompleks yang hanya bisa diselesaikan dengan koordinasi yang baik. Bangsa Indonesia mampu menyelesaikan Candi Borobudur, ya, bangunan yang dibuat dengan perhitungan yang matang dan setiap bagian mempunyai peraturan tersendiri atau aksen tersendiri, ya. Meskipun manajemen telah dipraktikkan dan dibicarakan pada zaman kuno, tetapi kejadian semacam itu relatif sporadis dan tidak ada upaya sistematis untuk mempelajari manajemen karena itu manajemen selama beberapa abad terlupakan, ya. Jadi manajemen sering dianggap sebagai seni atau praktik, bukan ilmu, ya. Untuk menjadi manajer yang baik tidak perlu memahami teori manajemen, tetapi dengan terjun langsung ke lapangan. Nah, terus pada abad ke-19, perkembangan baru membutuhkan studi manajemen yang lebih serius, ya. Peraturan pesat dan perusahaan-perusahaan berkembang menjadi perusahaan raksasa seperti IBM, General Motors yang mulai muncul pada abad ke-20, ya. Dengan pekerja mencapai ribuan orang, produksi dilakukan secara massal, input masuk dalam jumlah yang besar, proses produksi harus dilakukan dengan cepat, efisien, pengelolaan perusahaan semakin kompleks, maka studi manajemen